Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kenyangkalan marilah kita buka acara kita ini, ta'lim kita ini dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita datang berkumpul di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu menuntut ilmu Allah, dan guru-guru kita pun semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman, kesabaran, dan selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan apa segala ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, dan memudahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita ikuti bersama bacaan hadi ahli kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Syamsuri. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama panggilkan ahli kubur, terutama ahli kubur Sohibul Wafat, Bapak Haji Amin dan Bapak Isin, Bapak Ibu Haji Hadi dan Bapak Haji dan Cucuran Rahmat dan Maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali istighfar yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beristighfar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
ikuti bersama bacaan hari ahli kubur. Mudah-mudahan ahli kubur kita selalu mendapatkan cucuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Alhamdulillah, selamat datang kepada jamaah yang baru hadir. Segera bisa masuk ke dalam untuk menempati tempat yang di dalam, biar nggak ngejubel di luar dan duduknya nggak kayak duduk kuda. Dan Muhammad
الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dan terima kasih atas dibacakannya salawat dustur. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan, kita renungkan, kita dengan hati yang ikhlas kita ikuti bersama kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Tajuddin Hamid LC. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah maka nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحكيم الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين para alim ulama rasul wabil khusus, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Mukarram wal Mukarram Syaikhul Fadilah seperti Haji Syafi'i Nasir. Mudah-mudahan dia sehat walafiat
Ustaz Fahmi, Ustaz Muhammad, banyak aset. Tadi Pak. Ulang aja deh. Sampai di mana tadi itu? Para guru kita yang baru pulang Ustaz Ahad, silakan. Ini ada dua ya, ini ini dekor itu ya, Asep Azhari singkat ya, Haji Asep Azhari, udah haji kan, alhamdulillah ya. Semua dah para guru, para jamaah sekalian yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Mushola Al-Falah. Ya. Kebetulan Mushola Al-Falah, ya, saya kasih nama juga, diminta, ya, Al-Falah artinya bukan pakai tasdid ya, Al-Falah artinya petani. Kalau Al-Falah, ya, keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberuntungan ini ya. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala musalli wa rahmatullah ala nabi wa bi muhammadin amin. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, siapa orang yang dikehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, niscaya Allah berikan kepahaman kepadanya ilmu agama. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sholat, wudu, segala aktivitas yang sifatnya ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan ilmu. Karena tanpa ilmu kita hanya ikut-ikutan, maka nanti ibadah kita tidak sah. Jadi harus kita mengetahui fardu-fardunya, syarat rukunnya, ya. Seperti sholat. Kenapa kita mengucapkan misalnya takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram? Ada yang enggak ngucapin, mengangkat tangan doang, enggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan nggak sah tuh. Ya. Allah Maha mendengar, di hati aja juga kedengaran kalau sama Allah mah. Bisa dia angkat tangan doang, nggak ngucapin Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Enggak, karena itu rukun qauli harus diucapkan, kecuali orang tersebut akhlas, ya kayak kalau orang misalnya bisu, emang dia kagak bisa. Sah aja kalau orang bisu mah, walaupun dia nggak ngucapin Allahu Akbar, sebisanya dia misalnya segitu sah. Kalau dia
orang yang bisu, ya. Tapi kalau orang yang tidak bisu, dia bisa mengucapkan, wajib dia ucapkan. Itu salah satu contohnya. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka nggak sah ibadah kita. Maka dengan kita ngaji, dengan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka kita jadi tahu. Maka kita beribadah berlandaskan ilmu. Ya. Fakul man dighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lahu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun lahu. Amalnya mardud, ditolak. Ya. Haji mardud, ditolak itu. Kalau haji yang diterima haji mabrur. Ya. Kalau mardud kita takut, mardudatun latuk baru tidak diterima. Nah, mudah-mudahan selama kita melakukan ibadah-ibadah, kita ngaji, kita minta, kita mohon kepada Allah agar semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka yufaqihuhu fid din, Allah berikan kepahaman di dalam agama. Dengan kita hadir ngaji, maka insya Allah kita paham. Ya. Cuma tentunya kan kita nerimanya instan. Kalau dulu belajar nahu saya dulu, ya kayak ya lama juga ini prosesnya. Ya. Ini berat makanan ini instan nih kayak gini nih, bola tinggal makan. Ya, ngaji kita begini nih, biarin dikatain ngaji kuping juga. Mau orang daripada nih kagak ngaji. Kita hadirnya aja di sini, duduknya aja itu dihitung ibadah seperti ibadah yang lebih daripada 1000 rakaat. Khairun min ibadati alfi rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat siapa yang kuat? Ya, subhanallah. 1000 rakaat. La ilaha illallah. Saya pernah ngikutin guru saya bin Abdullah bin Umar Syafiri. Sholat 100 rakaat, masya Allah. Ya, umur terang. Dan itu tiap hari kayak gitu. Ya, tidur sedikit, masya Allah. Capek amat dia 100 rakaat. Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad tiap malam itu, ya. Sholatnya 300 rakaat. Ya. Jadi kan kalau tahajud itu kan tidur dulu ya. Habis sholat mutlak sedikit tidur, kita bisa tahajud. Modal kita kagak bakalan kuat. Al-Imam Abu Hanifah 1 rakaat tapi 30 juz. 1 rakaat itu sholat ya selama 44 tahun dia. Sholat sunat di waktu malam 1 rakaat sampai 30 juz. Mana bisa kita gitu? Ya. Sayyidina Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dali yang sekarang lagi di jelek-jelekin nama imannya Al-Qudin. Ya. Itu sholat 1000 rakaat tadi sekalian. Kita bisa gitu. Ya, makanya ngeri, jangan sampai kita tuh ya alim soal apa jelek-jelekin ulama, berabain dan lain sebagainya. Mereka ibadahnya udah luar biasa. Ya, kita mana satu. Mudah-mudahan jamaah pada bisa ziarah nanti sama. Ya, ziarah Abrahamut sehingga Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dali, ziarah Nabi Hud. Ya, ada nabi di sana. Ya. Dan
coba-coba menjelek-jelekin Hadramaut, ya ada nabi di sana. Ya, aduh, kadang-kadang orang ilmunya baru sedikit udah apa anda ya udah ya. Dan kemudian kewajiban kita adalah terus menuntut ilmu. Jangan sampai kita berhenti, ya. Karena ulumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah oleh kamu sekalian ilmu, ya, dari buaya sampai liang lahat. Artinya selama kita masih hidup dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Lagi laki-laki itu nggak ada haidnya, ada haid laki-laki, ada nifas, ya. Jadi kalau laki-laki ada mau menuntut ilmu, aku mau puasa, ya, lagi libur katanya. Laki-laki puasa libur, sakit kagak, bepergian jauh enggak, sehat walafiat, emang dia haid? Ya. Ya, sekarang udah tua, anak-anaknya suruh, anak cucunya suruh puasa, dia juga puasa. Ya, bulan suci Ramadan. Ya, kalau ibu-ibu tadi masih ada, ya, haid, nifas dan lain sebagainya habis melahirkan. Lalu laki-laki gila. Oh iya, bisa. Kalau gila bisa, ya. Ya, kalau orang gila lah, rupi al-qalam termasuk, ya, diangkat enak dari 3 golongan. Amin nahimi hatta yasraikilah, orang tidur sampai dia bangun. Amin sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia sembuh gilanya. Nah itu nggak wajib tuh kalau gila, ya. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ngaji. Berarti dia orang gila. Ya Allah, jangan beda, ya. Mending kita sholat, ya, puasa daripada gila. Ya. Walaupun nggak sholat, nggak puasa, tapi kan gila. Aduh, gila benar. Kita lihat, terusin dah 2 minggu sekali, ya. 2 minggu sekali kita. Saya juga mau pulang, minta doanya nanti, ya. Kita akan terakhir baca surat Al-Fatihah, mau jenguk anak di pesantren di Sukabumi, Cijurai, ya. Cijurai tempatnya dulu Habib Syekh bin Salim Al-Maktas, gurunya Imam Masturo, tempatnya dulu Habib Syekh bin Salim Al-Maktas, ya. Kan ada pesantren Al-Masturiyah, ya, tempatnya guru kita Kiai Muhammad Rais, Kiai Mukni, Kiai Abdul Somad Wadil, yang berasal itu di Al-Masturiyah. Al-Masturiyah itu pendirinya Ajengan Masturo. Ajengan Masturo salah satu gurunya adalah Al-Habib Syekh bin Salim Al-Maktas. Al-Habib Syekh bin Salim Al-Maktas belajarnya di Tarim, Rubat Tarim, Hadramaut, kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Saudara juga, ya. Masa kita mau bantah, ya. Masa kita mau bilang Habaib datang ke Indonesia penjajah, kan udah ngajar di sana. Dia ngajarin ilmu, kita tahu kitab Safinatun aja dari mereka, ya. Maka kita sangat berhutang budi karena mereka telah menyampaikan ilmu yang begitu berharga. Kalian sekalian. Nah ini saya nggak nerusin apa yang dibaca
Alim Hasim. Karena saya juga nggak tahu apa namanya. Pertama, nggak dapat mandat untuk menerusin apa yang beliau baca. Yang penting mengisi kekosongan karena beliau nggak hadir, ya nanti yang beliau baca ya biar terusin, ya kan saya juga nggak tahu kapan beliau mau waktu kosongnya, terus ya jadi saya tersendiri ini biasanya saya bawa kitab ini, kitab Al-Mahjarur Rabi Bisawabil Amal Sholih. Kitab ini tentang balasan amal soleh, ya, yang ditulis Syekh Abdul Mukmin Ad-Dimyati, gurunya Ibnu Katsir. Beliau ini, ya, gurunya bukan muridnya, ya, gurunya beliau, gurunya Syekh Abdul Mukmin Ad-Dimyati ada 1.300 guru. Murid beliau diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Sahihul Tafsir. Ya, nah ini kita, ya, jadi hadisnya yang ditulis semua juga ya berdasarkan dari hadis-hadis sahih yang ditulis oleh beliau. Semua ada di sini. Masalahnya susah dan lain sebagainya. Yang kata orang kagak ada hadisnya, bukan kagak ada hadisnya, ini kagak tahu. Ada kitab Al-Mahjarur Rabi Bisawabil Amal Sholih. Ya, sekali. Baik. Jadi ya alhamdulillah ada tempat, ada wadah subuh gabungan walaupun 2 minggu sekali. Ini Masya Allah sangat berharga karena perkumpulan seperti ini ya mudah-mudahan itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umatnya dari Muhammad ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah selama sehat walafiat pada bisa hadir guru-guru kita. Kapan lagi kita bisa ngaji secara instan, ibarat makanan nih amalin nggak langsung. Coba kalau suruh belajar nama sorok dulu, aku ada kuliah belajar sorok misalnya satu kata aja itu bisa 100 lebih. Doroba misalnya ngaji sama Kiai Sapir, doroba itu baru fi'il madinya doang, belum fi'il mudhari', masdarnya belum, kita isim maf'ulnya, isim fa'ilnya belum, baru fi'il madinya doang. Jadi satu kata pecahan dalam bahasa Arab punya derivasi, punya pecahan kata sampai 100 lebih dari satu kata. Makanya bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa tersulit di dunia setelah bahasa Cina. Cina tulisannya aja begitu, ya kayak mie ayam, ya nggak, keriting, ya. Bacanya aja susah itu, nulisnya susah ya bahasa Cina. Tapi bahasa Arab juga sulit. Insya Allah kalau dipelajari nggak bisa. Karena kita ada perintah belajar bahasa Arab itu ada perintah. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Pelajarilah olehmu bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Gimana kita mau ngajarin kalau kita nggak bisa? Belajar dulu, baru kita ngajar. Ajarkan bahasa Arab kepada manusia. Ada perintah itu kalau bahasa Arab. Tapi bukan berarti kita agak pelajarin bahasa yang lain. Zaman sekarang, insya Allah paling minim ya bahasa Arab, bahasa Inggris tuh bocah-bocah udah bisa. Ya. Kan ngerasain tuh susahnya bagaimana jadi guru pas COVID. Ya, pas COVID kan bapak emaknya jadi guru di rumah. Ada puyeng gitu. Anaknya nanya bahasa Inggris. Ini apaan sih mah artinya? Tulisannya belajar, bacanya black, gitu kan? Oh nggak punya emaknya.
tulisannya tie, dibacanya tai, ya. Artinya dasi, bahasa Inggris kan gitu, ya. Chair, bangku, dasi dan bangku berarti tai and chair. Dasi dan bangku jadi tai and chair, ya kan? Bahasa Inggris nih, ya. Tulisannya beda, bacanya beda, pronunciation-nya beda. Tapi kalau bahasa Arab tulisannya sama bacaannya. Itu mudahnya bahasa Arab. Sulitnya grammarnya banyak. Kalau bahasa Inggris paling 16 tenses. Perubahan katanya paling 3. Go, when, ga. Ya, saya mau pergi ke sekolah. Ya, I want to go to school. Ya. Saya telah pergi ke sekolah kemarin. I went to school yesterday, kan gitu. Ya. Saya akan pergi besok ke sekolah. I will go to school tomorrow. Begitu doang. Itu juga susahnya kalau belajar. Sekalian. Makanya mudah-mudahan terus ya Pak ya, kita ikutin pengajian-pengajian di mana-mana banyak, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan ilmu buat kita semua. Ya. Kita minta ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kita yang seperti ini, yang belum bisa menyamai amal-amalnya para salafus shalihin, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kita yang sedikit ini membawa keberkahan buat kita semua, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung belnya udah bunyi ya, sekarang gantian dah ya. Saya mohon juga minta maaf yang sebesar-besarnya ya, sebelum diakhiri mohon keikhlasannya membacakan suratul Fatihah, pertama untuk guru-guru kita yang pada sakit ya, Wajib Abdul Rahman, ya Dadang, Dr. Hadi, dan saya juga mau berangkat nanti ya, mudah-mudahan ya kita semua yang lagi pada sakit juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang bisa membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Wa hadratin Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terlebihnya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Kiai Haji Tajuddin Hamid LC, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita ada punya penceramah, ini ada 2. Jadi mohon bersabar. Nanti kita bagi waktu untuk memberikan mutiara ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk yang pertama, kami mohon kesediaannya dengan hormat kepada Ustaz Abdus Somad. Fadhil tafaddal mashkur. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الصالح العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. مع بعض، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتى هواه وتمنى على الله هواه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan para ulama, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah dari negara kita anugerah bagi haji Syekh Muhammad Tari Hayati, bagi haji Tajuddin Hamid LC, Bapak Ustaz Nurdin, Bapak Ustaz Masyuri, Bapak Ustaz Nurtani, Bapak Ustaz Muhammad Sanusi, Bapak Ustaz Muhammad Asmad, Bapak Ustaz Asif Asari, Bapak Ustaz Muhammad Idris, segenap para asatidz, para kiai, para guru, para sepuh, para pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, yang mohon maaf ini tidak mengatas satu-satunya, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim mahbat fakir kepada diri, ya insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam pagi hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat hadir melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengadakan taklim setiap 2 pekan sehari. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di majlis ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di awal Al-Fakir telah menyampaikan suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Begitu indah bahasa Al-Quran, sampai-sampai orang beriman Allah sapa dengan ungkapan aman. Allah tidak panggil secara umum, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tapi kita mendapatkan panggilan yang sangat khusus dari Allah dengan ungkapan aman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan Allah kepada orang beriman? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap muslim mereka mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Wattaqullah. Begitu rahman dan rahimnya Allah, begitu maha pengasih dan penyayang Allah, sampai Allah mengulang ayat ini 2 kali supaya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini. Wasil muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mafhum hidup di alam yang fana ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka nanti pertanggungan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas tidak umum menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, perbaharui diri kalian, hisablah diri kalian, evaluasi diri kita sendiri supaya nantinya kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak rahmat Allah yang Allah amanahkan kepada kita, begitu banyak karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, pada hakikatnya 4 hal yang Allah akan tanyakan kepada kita. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba hatta yus'alu an arba', sehingga akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Mudah-mudahan keempat hal yang Allah sampaikan menjadikan motivasi buat kita bersama dalam rangka mengisi sisa hidup kita untuk lebih baik kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kata baginda Rasul, an umrihi fima afnah, tambahan usia umur panjang. Allah akan tanyakan kepada kita, kau habiskan untuk apa umur yang Allah titipkan ini? Jadi nanti Allah akan tanyakan kepada kita. Makanya orang yang cerdas itu kata baginda Rasul, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata baginda Rasul adalah orang yang senantiasa mau mengevaluasi dirinya sendiri, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Wa amila lima ba'dal maut, sebelum kita menjelang kematian kita sudah memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beruntung. Tapi sebaliknya kata baginda Rasul, wal ajizu man abba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang merugi, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang tidak diridhai Allah selalu diikuti. Dan ini tidak boleh. Wa tamanna 'ala Allah, jangan terlalu banyak, terlalu berangan-angan, andai kata, seandainya dan sebagainya. Itu enggak perlu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat Allah yang Allah akan tanyakan kepada kita, wa ilmihi madza amila bih. Nikmat tambahan usia, tambahan ilmu pendidikan, ini akan ditanya oleh Allah. Tadi disampaikan oleh guru kita, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia nanti kehidupan akhirat, harusnya dengan ilmu juga. Wa man arada ma fa'alih bil. Kalau kita ingin bahagia fid dunya wal akhirah, hendaklah kita punya ilmu pengetahuan insya Allah. Yang ketiga, nikmat Allah yang Allah akan tanyakan, wa an malihi min aina maktasaba wa fi ma anfaqahu. Ini nikmat yang ketiga, ini dua yang Allah akan tanyakan, dari mana menghinggakannya dan kemana harta itu kita infakkan. Depan belakang Allah akan tanyakan kepada kita. Di mana dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan keturunanmu melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ayat ini, kenapa amwal itu Allah sebut daripada aulad? Kenapa harta yang duluan Allah sebut daripada anak? Karena harta adalah merupakan batu ujian yang terbesar dalam kehidupan manusia. Sampai Allah bahasakan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Kalau manusia sudah diberikan nikmat berupa harta, sebenarnya Allah ini khawatir, takut-takut manusia lupa yang pada hakikatnya Allah memberikan itu semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang harta yang kita terima sampai di sini, moga Allah jadikan harta yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, nikmat Allah yang Allah akan tanyakan kepada kita, wa an jismihi fi ma ablah, tentang kekuatan fisik kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama bersimpuh hadir di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Karena sekecil kebaikan yang pernah kita tanam di dunia ini, pasti Allah akan balas dengan sebaik-baiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun donasi, infak, sedekah yang sudah kita lakukan, insyaallah akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan di waktu kesempurnaan. Mohon redha, mohon maaf para orang tua saya, guru saya. Apa yang benar semata-mata sampaikan dari Allah, kehilapan adalah merupakan kealfaan fakir. Bila taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dengarkan bersama-sama materi yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Abi Syafiq Sabi'i Munada. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Video.
Buat apa nih? Kan masukin YouTube dah. Startenar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salawat, isya' lana ya Rasulullah, anzur ilaina ya Habib Allah, bijahika ya Rasulullah, ibtihajatina wasma' du'ana alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun ya Rasulullah, anta anta misbahul suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang kita muliakan Ustaz Sultania DKM ya, DKM Musola Al-Falah beserta jajarannya, beserta keluarga besarnya, beserta jamaahnya, mudah-mudahan panjang umur sehat nikah. Guru kita yang mulia Habib Al-Mahfur Bang Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, mudah-mudahan dia panjang umur sehat nikah. Guru kita Akhil Karim Al-Mujahid Fisabilillah Haji Tajuddin Hamid, Akhil Karim Ustaz Somad, dan para asatidz tanpa terkecuali. Rabbi fanfa'na bi barakatihi, amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi kemari. Saya juga buka subuh di Citerep, di Sawangan. Di Citerep ini barang dikit jamanya 500. Di Sawangan ada 32 masjid dan musola. Itu saya buka dari tahun 93 hampir sekarang. Bikin lagi di Pengasinan Pangulan. Dulu Asobah Cibinong, Bogor, Depok. Asobah bukan tidak ada, tapi lebih besar sekarang. Setiap kelurahan sekarang ada suku gabungannya. Alhamdulillah. Hampir semua kelurahan ada. Makanya saya nggak punya jadwal, kapan aja udah. Terserah saya. Jadwal itu kagak kebagian. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir,
manusia itu cuma nyari satu, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak nyari ridho berarti murkanya Allah Ta'ala. Udah begitu doang. Tadi kita bilang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian jin untuk ibadah. Jadikan semua fasilitas yang Allah kasih untuk ibadah. Kalau kita jadi pejabat, jadikan jabatan kita fasilitas untuk ibadah. Kita punya keluarga, jadikan istri anak cucu mantu kita fasilitas untuk ibadah. Kita punya ilmu, jadikan ilmu kita sarana ibadah. Kita punya harta, jadikan harta kita untuk sarana ibadah. Hidup kita, sehat kita, semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Gimana tuh cari ridho Allah? Kita kalau nggak dari ridho nggak sampai kemari, Pak. Minum aja kita bisa nggak minum. Berapa banyak orang minum nggak bisa? Misalnya pakai itu apa namanya itu? Keselang. Suruh minum nggak bisa. Berapa banyak orang bisa kasih makan dimuntahin lagi. Allah nggak ridho. Kita sendiri sekarang banyak banget yang udah Allah nggak ridhoin. Begitu nih, ini ada sate kambing. Wah, sate kambing enggak jahat kata dia. Dikasih daging kambing nggak mau. Sama kita nih udah banyak banget yang Allah nggak ridhoin. Dikit-dikit mata kita udah mulai buram. Dulu kita gagah, sekarang udah mulai begini. Dulu kita dengar banget, sekarang udah mulai budak. Apa lu bilang gitu? Kita jalan-jalan keliling kota Depok kuat, sekarang kamar mandi nggak dituntun. HP aja nih, kalau lo nggak ridhoin, nggak bakal sampai tangan kita. Semuanya nih ridho ya Allah. Dalam menjadikan dan mencari ridho ya Allah, itu ada ujiannya, Pak. Dari mulai Nabi Adam pengen cari ridhonya Allah, gara-gara buat salah diusir. Salahnya Nabi Adam cuma makan buah huldi, doang diusir dari surga. Lah kita udah makan apa baik, kagak diusir-usir. Tanah kita makan, aspal kita makan, kontrakan orang kita makan, tapi bini orang dimakannya. Di dalam mencari ridhonya Allah, tambah iman kita, tambah cinta kita kepada Allah, tambah ujiannya. Ujiannya Nabi Adam diusir. Ratusan tahun nggak ketemu bininya. Ujiannya Nabi Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan. Untuk mencari ketakwaannya, untuk mencari ridhonya Allah. Dosa kita kalau nggak ada ridhonya nggak bakal diampuni. Nabi Ibrahim saking mencari ketakwaan dalam ridhonya Allah, siap dibakar. Susunya bapaknya. Nabi Nuh Allah kasih bala, badai, bencana, banjir, tanah longsor, insya Allah nggak ada lagi. Nabi Musa di Beruber, baru lahir aja nggak bisa di rumah, dikanyutin di Sungai Nil. Kita enak Sungai Ciliwung deketan kan. Terus Nabi Allah Ibrahim dibakar, udah dibakar untuk mencari ridho Allah, pengen tahu lo takwa apa kagak mau gua gitu kata Allah, potong anak lu gitu. Kita enak suruh potong kambing, tinggal gaji adik mesen. Tapi pribadi saya yang enak itu Nabi Ismail potong, Pak. Wah mantap itu. Tiap tahun kita potong bocah. Sini lo, gitu. Ada apa Pak? Lo di sekolahin tawuran lu, iya. Dipondokin kabur, gue potong aja dah gitu. Korbanin aja. Alhamdulillah karena ketakwaannya, kesabarannya untuk mencari ridhonya Allah, ketika mau sembelih diganti. Yang paling besar, yang paling berat, yang paling agung ujiannya untuk mencari ridhonya Allah adalah ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lahir gak ketemu bapaknya, mau nyusuin gak ada adanya air susunya di orang lain, bukan di ibunya. Kecil lahir main sama paman dan kakeknya, montang mati gak punya saudara, bahkan yang menjadi musuh besarnya adalah pamannya. Gak punya siapa Nabi kita. Siapa orang yang paling miskin? Nabi Muhammad. Baju cuma 3, makanan orang ada, uang gak ada. Rumahnya Nabi 3 kali 4 siapa Pak? Rumah kita pakai AC tingkat. Kasur Nabi pelepah korma, tikar masih bagus, pelepah korma. Lalu anak Muhammad, Rabbus Nurul Mustafa, kayak begitu. Gak malu gitu sama Nabi. Apa yang Nabi punya? Gak ada. Pengorbanannya untuk mencari ridhonya Allah. Nabi Muhammad siap berangkat ke Taif, disambitin sama orang. Kalau sekarang kayak datang enak disambut, siap kayak ini berkatnya, ini parselnya, ini amplopnya, ya kelupaan jadi itu. Nabi Muhammad disambit sampai giginya rontok, sampai pelipis berdarah, sampai malaikat kesel banget. Malaikat tuh nggak ada kesel, nggak sabaran, sampai hilang rasa sabarnya. Ya Rasul, aku minta izin, tolong izinkan aku. Itu gunung aku angkat, aku tibanin ke orang, gedek banget dah. Sampai kamu dibunuh, sampai kamu disambitin, sampai kamu berdarah. Malaikat nggak sabar. Apa kata Nabi? Jibril, aku diciptakan bukan untuk menjadi laknat, aku diutus untuk menjadi rahmat. Sallallahu. Nabi punya sifat diantaranya rif'ah. Nabi kita sering dengar hikayat Nabi kalau mau ke masjid diludahin. Amat cuy gitu. Besok diludahin, yang ngeludahin sakit. Aisyah, ada apa di dapur? Padahal rumah Nabi dapurnya di situ, kamarnya di situ, ruang tamu di situ, musyawarah di situ. Yang punya kontrakan banyak mikir dah, coba Rasulullah kayak begitu. Nabi kita diambilin roti semua makanan dibawain tuh orang yang sakit. Ente kemana aja nggak pernah kelihatan, udah 3 hari nggak ngeludahin anak. Mana tuh? Sakit, gemeteran, takutan. Ya udah, ini alhamdulillah ada korma, ada susu. Makan ya, biar cepat sehat. Ntar kalau sehat bisa ngeludahin lagi. Ya. Anda orang sini mesti diludahin. Haji Asmat, cuing, wah habis ini penuh-penuh gitu. Sifat rif'ah kita. Dan diantaranya Nabi, anta'fu'a amman dolamaka, memaafkan orang yang dulu nipuin kamu, memaafkan orang kepada orang yang telah mendolimi kamu, nyusahin kamu. Sebelum orang minta maaf, udah saya maafin. Ada satu kejadian sebagai penutup, Nabi lapar, datang Sayyidina Ali, disuruh Sayyidina Fatimah Az-Zahra, bang, kita udah 2 hari nggak makan nih bang, terus gimana deh? Minta lagi sama abah, kali aja ada di rumah abah. Sayyidina Ali di sini ada batu 2, Siti Fatimah jamak 2, Sayyidina Hasan dan Husain ada korma atau atu. Berangkat, malu-malu deh, nggak mau karena udah nggak bisa ada yang dimakan, berangkat Sayyidina Ali. Sampai di depan Rasulullah, assalamualaikum, bah, dan ayahnya, bah, nggak bisa ngomong, mau ngomong apa gitu. Ada apa nih? Pucat tuanya, malu. Yang mertuanya nggak punya apa-apa, tapi karena disuruh anaknya Siti Fatimah buat cucunya, emang nggak makan 2 hari, udah kagak kuat dah. Ada apa li? Bahasa kita nggak ngomong, cuma dikasih tahu doang. Ini ya, ngasih tahu kalau ada batu 2. Nabi senyum, kirain apaan? Dibuka menabi, saya batunya 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Nabi udah 3 hari. Akhirnya Nabi berangkat, melihat kesedihan anak-anaknya, berangkat, pengen kerja. Anda satu kebun korma yang besar yang punya orang Yahudi. Bang, saya mau kerja. Dia nggak tahu. Dia kenal nama Muhammad, cuma nggak tahu namanya orangnya mana. Mau kerja apaan? Kerja apaan kek? Nyiram korma. Ya udah, 1 siraman, 1 korma.
itu sumurnya dalam banget. Sekali satu timba, 1, 2, 3 sampai 3 kali timba, pas keempatnya itu timbanya putus. Udah bos, timbanya putus, brengsek baru kerja seharian udah mutusin timba. Akhirnya digampar saking kesel. Nabi digampar. Pas digampar, ya udah nggak apa-apa deh. Terus gajinya gimana? Nggak bisa. Baru kerja belum seharian, baru 3 ember, udah mutusin itu kan. Pulanglah Nabi. Ya udah mau diapain? Datang orang Yahudi lagi, temannya dia yang punya kebun. Ada apa? Itu siapa tuh namanya itu orang baru tuh kerja, baru tuh 3 ember putus. Terus pas ente kayaknya bau-bau wangi, ada apa? Gak taunya tangannya yang tadi gambar Nabi wangi hadirin. Singkat ceritanya tambah hari tambah wangi. Jadi ini orangnya tambah ketakutan. Nih orang Yahudi temennya itu, ini kayaknya aneh tahu nih wanginya siapa. Ini wanginya Muhammad nih. Lo kok bisa dari mana bisa dapat wangi Nabi Muhammad? Itu nabinya orang Islam. Dia cerita, begini gue gampar. Wih, waduh lo ketahuan teman-temannya Muhammad. Habis lo dicacat lo gitu lo. Ketakutan, tambah wangi, tambah ketakutan. Akhirnya saking takutnya diambil pedang, dipotong, hadirin sekalian. Anterin aneh ya ke Muhammad, minta maaf. Ya udah, dianterin. Itu tangannya dibungkus, taruh tas lah. Sebelum sampai ke Assalamualaikum Muhammad, apa kata Nabi? Aneh udah maafin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh udah maafin. Ambil 3 kali, aneh udah maafin. Tahu kan Nabi kalau dia minta maaf, bukan masalah maafin ya Rasul. Ini tangan dia ini gimana ceritanya gitu. Nah, kenapa tangannya? Dia ketakutan sebagai barang saksi bukti ini tangannya. Akhirnya diambil Nabi dengan izin Nabi, dengan izin Allah, mujizat nikmat disambung lagi jadi lagi. Akhirnya diajak teman-temannya, diajak kelompoknya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halo Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas kemudian yang telah kita dengarkan bersama-sama oleh guru, dan tidak dapat mengamalkan dan mengambil hikmah dari yang beliau sampaikan. Hadirin jamaah sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Falah yang pada kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Nur Tani. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum aw auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala la isabatum la azidannakum wa in kafartum inna azabil lasyadid. Wa qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Yang akan dihormati guru kita Haji Tajudin Habib, dan yang akan dihormati guru kita bersama Haji Syafiq Munandar, dan yang akan dihormati guru kita bersama Haji Abdul Somad, dan yang akan dihormati Pak Presiden Pak Sanusi,
Ustaz Rahim dan yang kami hormati Ustaz Nurdin, Ustaz Samsuri, dan Ustaz Joko, Supriyanto, dan juga para asatid yang dari masing-masing musola, ada KM, musola dan juga masjid, dan juga yang kami hormati Dekor yang selalu eksis dalam rangka subuh gabungan ya setiap bulan minggu sekali. Alhamdulillah pada jamaah sekalian kita doakan para tuan guru kita semua disiapkan yang Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah sekalian yang kami hormati, sini kami mewakili jamaah mushola Al-Falah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan para asatid di tempat kami, dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya barangkali yang mohon atas yang ala kadarnya, dan juga kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesarnya tempat dan hal-hal yang lainnya pada tuan-tuan guru. Kami atas nama mewakili mushola Al-Falah kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mushola Al-Falah ini adalah dari wakaf orang tua kami, yaitu almarhumah Ibu Hajah Rani binti Bapak Haji Jairan, dan juga almarhum Bapak Haji Jamil bin Bapak Haji Nisir, dan dinamakan Al-Falah oleh guru kita ya Haji Tajudin Habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya guru kita sehat dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama-sama pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdur Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membantu. Jadi kemerdekaan berubah menjadi nama saya. Biarin saya kita makan. Orang saya dari tadi. Jadi pokoknya mana yang makan. Pertama yang saya umumkan yaitu alhamdulillah untuk saldo tanggal 22 Juni 1 juta. Subuh gabungan selanjutnya bertempat di perumahan PGRI di Masjid Madinatul Ilmi ya di tanggal 10 Agustus ya. Itu tanggal 10 Agustus. Sengaja kita bikin sebulan 2 kali seperti biasa. Dan selanjutnya pengumuman selanjutnya bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat bicara dengan guru kita Al Hashim bin Faris Angka. Jadi ada ahli dadat dunia di Musholihah bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya. Terakhir, habis selesai kita selesai adalah potongan barang ulang panitia menyiapin makanan yang bisa mau dimakan di sini boleh, mau dibawa pulang boleh, ya begitu. Intinya sampai kita dapat salam dari guru kita Habib Bashir, beliau untuk minggu keempat kayak beliau tidak bisa, jadi dimasrahkan kepada Kiai Haji Tajudin Hamid karena beliau harus aja di Solo juga begitu ya, dan tidak namanya beliau berdakwah kemana aja. Beliau begitu boleh setiap minggu keempat beliau mengendong di Solo, seminggu tuh mengendong di Solo buat khusus ngajar semuanya. Jadi itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pengumuman-pengumuman yang telah disampaikan guru kita Ustaz Abdur Rahim. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dengan doa, itu kue nanti kalau nggak habis dibawa pulang. Dibawa pulang, jangan sampai ditinggalin sayang-sayang. Sudah disedekahin untuk kita semua, jangan sampai nanti jadi mubazir.
doanya. Dan untuk selanjutnya yang terakhir kita berbaca doa yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Nuruddin. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata baik berucapan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kepada Ustaz Nuruddin persilakan dengan penuh hormat. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan nanti